Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid bihi lisani wa hlul qalbi bi nabi wa sahbihi ali. La ilaha illallah wallahu akbar. Ada kulli harfin kecuali tak ada adin dan adin amma. Allah berfirman bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala wa dhanban maghfura. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa husni muamalatika. Allahumma rzuqna taubat qabla al-maut wa syahadah 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami cintai, kami muliakan para jemaah sekalian, pecinta majelis ilmu, pecinta Nabi Muhammad SAW, jamaah Masjid Ainul Yakin, Jalan Sawur Pontianak, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali dengan kita di Masjid Ainul Yakin yang kita cintai ini. Kita mengaji tasawuf, kitab Masalihul Ibad, karya daripada Imam Syekh Nawawi Al-Albani rahimahullah. Kita masuk ke makalah yang terbaru, yaitu bab 3, bab 4 ya. Bab 4, makalah yang ketiga, halaman 93 dari buku yang Bapak Ibu pegang saat halaman 93. Baik, seperti biasa karena kami megang redaksi yang Arab, tentu ada penambahan sedikit. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi bi ulumi fid-darain amin la qawlihi wal maqalah tsalitsah, maqalah yang ketiga, an ba'dil hukama, dari sebagian ahli hukama. Sebenarnya ini melanjutkan makalah yang kedua kemarin. Arba'atul qabihah, ada 4 perbuatan jelek. Wa huwa ma yata'allaqu bil dzambil 'ajil wal iqab fil ajil. Jelek itu apa sih? Definisi jelek itu di dalam kitab syarah ini adalah yang berhubungan kalau di dunia dicela, di akhirat dihukum. Jadi kita harus menyamakan persepsi kita dulu. Jelek itu apa? Di dunia dihina, jelek, rendah, di akhirat dihukum. Ada di dunia dianggap rendah, tapi di akhirat tidak dihukum, bukan jelek. Ya. Tapi sebenarnya ini patokannya di akhirat ya. Kalau sudah di akhirat jelek, di dunia sudah pasti jelek. Bukan berarti kalau di dunia jelek, kalau di akhirat jelek, di dunia bagus, berarti itu nggak jelek, nggak ada definisi seperti itu. Jadi jelek itu di dunia jelek, di akhirat juga jelek. Kalau sudah di akhirat jelek, pasti di dunia jelek juga. Nggak ada yang menganggap ya jelek itu sebuah perbuatan yang bagus, kecuali pasti ada yang merusak di akalnya. Nah, itu qabihah jelek. Lakin arba'atun minha aqbah, ada 4 perbuatan jelek, tapi 4-nya itu lebih jelek lagi. Jadi melanjutkan ya kemarin. Kalau kemarin kan 4 perbuatan baik dilakukan 4 orang lebih baik. Yang pertama azam, dosa, ayat ini dosa. Minasya qabih, dosa dari anak muda jelek. Dosa dari anak muda jelek. Tapi wa minasya aqbah, kalau dari orang tua lebih jelek. Kalau kemarin taubat dari orang tua bagus, tapi kalau dari
bagus lagi. Nah, sekarang dibalik, maksiat dari anak muda jelek, tapi orang tua lebih jelek lagi. Ya udah perlu saya bahas lah, udah paham semua lah ya. Kenapa maksiat dari orang tua lebih jelek lagi? Karena ada riwayat yang mengatakan, "Idza balagha al-'abdu arba'ina sana." Apabila seorang hamba sudah mencapai umur 40 tahun, walam yukafi hasanatu sayyi'atihi, dan kebaikan itu belum menyamai maksiatnya, belum menyamai dosa-dosanya, falitabawwa maq'adahu minan nar, maka siap-siap duduk di neraka. Itu sampai nanti saudara. Dan ini terjadi perdebatan panjang di kalangan ulama. Maksudnya apa? Ringkas sedikit. Umur Nabi Muhammad ini rata-rata 60-an. Kalau lebih bonus. Ini kesimpulan perdebatan ulama dan hadis yang barusan kami hadirkan. Nah, kalau 40 tahun kita banyak maksiatnya, berarti kan dari 60 40 sudah 2/3. 2/3 aja udah banyak dosa. Gimana caranya yang sisa umur 1/3 ini bisa mengimbangi 2/3? Sulit kan? Emang bisa kita menjamin 1/3 hidup yang sisa ini ibadah? Bisa? Belum tentu. Yang kedua, andaikan kita taubat, ini yang kemarin-kemarin, bulan lalu, tahun lalu, kemarin taubat, bisa nggak kita menjamin taubat kita diterima oleh Allah? Ayo, ada nggak di antara kita yang bisa menjamin taubat kita diterima oleh Allah? Siapa? Tahun lalu anak puasa Ramadan, diampuni dosa kita. Sekarang tak balik tanya, siapa di antara kita yang bisa menjamin Ramadan kemarin diterima oleh Allah? Siapa? Tidak ada. Saya sendiri pun tidak berani menjamin. Tapi kalau dosa, sudah pasti diterima. Sementara ibadah yang barusan mengerti, apakah pasti diterima oleh Allah? Mudah-mudahan. Tapi kalau mudah-mudahan kan belum pasti ya. Nah, umur 40 tahun ternyata lebih banyak maksiat. Ya udah, nggak ada harapan lagi. Nah, jadi tapi walaupun begitu, wala tayasu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jadi orang udah umur 55 tahun ini, sisa 6-7 tahun lagi ini, sudahlah, sudah telanjur banyak dosa, lajak banyak sekalian. Tidak itu juga, ya, sama kayak lajak-lajak ini. Jadi maksiat orang tua ya, lebih jelek lagi karena dia udah mendekati kematian. Kalau anak muda maksiat ya, namanya juga anak muda. Walaupun jelek, bukan kita membenarkan. Ini udah tua, ya, udah ada tanda-tanda masih lagi. Itu kan malaikat sudah terlambat. Yang berita tentang kakek-kakek 70 tahun ditemukan tanpa busana meninggal di dalam hotel. Nah, apa? Ini yang pertama. Yang kedua, wa istighalu bid dunya ay bi amti'atiha. Sibuk dengan dunia. Minal jahil hobi, dari orang bodoh jelek. Tapi wa minal alim aqbah. Tapi kalau orang alim lebih jelek lagi. Orang alim jadi sibuk dengan dunia, cinta dunia, dari orang bodoh jelek. Tapi kalau orang alim cinta dunia, sibuk dunia, lebih jelek lagi. Waduh, mana ya? Jadi santri itu dilema juga. Dulu waktu mondok banyak yang bilang, orang nafsu mondok makan nafsu, ya kan? Nanti beli rumah duit dari mana? Nanti makannya apa? Nanti jalan-jalan nak pakai apa? Kawan-kawan ente S1 ekonomi, S1 bisnis, S1 manajemen hotel, S1-nya keren-keren. Mereka dari itu kau nak apa? Nak makan tahlil. Dari hasil tahlil, atau dari hasil khutbah, atau dari hasil mandikan jenazah. Lu nak mondok tu. Tapi begitu ada ustaz kaya, ustaz berhasil, tengoklah ustaz pun cinta dia. Tengok apa pakai mobil mewah, kemana-mana HP bagus, bajunya bagus.
nak mondo dikata-kata, begitu jadi kena juga ya. Jadi walhasil yang dicela di sini adalah kalau kesehariannya adalah dunia yang menyebabkannya lupa kepada akhirat. Karena di sini ada penjelasannya sabda Nabi SAW, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, wa lam yazdad fi dunya hudan, lam yazdad ila Allah ta'ala illa bu'da." Siapa yang bertambah ilmunya, sementara di dunia tidak bertambah zuhudnya, maka tidak bertambah dari Allah sedikit pun kecuali tambah jauh. Ini hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Kita parang nih buat ustaz-ustaz dengan ya. Yang terlalu sibuk dunia. Jadi ustaz-ustaz kita itu ada, dia sibuk dunia untuk akhirat. Ya, jadi sekarang ini zamannya sudah beda. Kalau zaman dulu makin miskin ustaznya, makin didengarin orang. Orang zuhud, warok, umul, nanti ada babnya. Jadi sekarang enggak. Ya, jadi kalau ustaz miskin, kok nggak jadi ustaz? Nanti baca ustaz ambil mandi ya. Jadi orang baju koyak-koyak, misalnya, ya kan, motor kayak kurang ampun. Emang betul kok. Ya, sepengalaman kami, mondok dulu bermondok, yang ditanya tuh ilmunya. Di sini kitabnya apa, ustaznya siapa, nanti berapa tahun hafalannya apa, ya kan? Ingat tak dulu kecil kalau kita lihat pondok tu yang kita apa ilmunya, bisa bahasa Arab, hafal Quran, alim, menguasai fikih, menguasai tasawuf dulu. Sekarang pondok yang dia tahu apa? Gedungnya, makannya, kasurnya, sarprasnya, sarana prasarana, fasilitasnya. Itu kan yang omongan. Untuk di sana ya gedung cantik, di sana AC, di sana makannya ayam tiap hari. Ya tipis kita lebih. Ini kejauhan. Tidak ada selama kami ngurus pondok itu tidak ada di sini kitabnya apa Pak Ustaz ya? Di sini hafalannya apa ya? Tak ada dia. Makannya apa, SPP-nya berapa, airnya apa, terus kasurnya macam mana. Wali santri itu dia belajar kalau anaknya belum dapat kasur, tak apa, itu lah. Itu saya menyalahkan. Tapi kok anak saya sebulan dalam pondok belum dapat kasur, belum dapat bantal, belum dapat lemari, belum dapat selimut, tapi sebulan belum hafal hadis, sebelum belum hafal bahasa Arab, sebelum belum hafal satu juz, tak ada. Yang penting anakku pondok saja. Nah, jadi ada beda zaman dulu sama sekarang. Dan itu sudah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan yang baru sekali hadir itu sudah disabdakan oleh Nabi. Saya nggak mau dari Nabi itu ramalan, nggak mau. Saya katakan itu sabda, karena kalau ramal bisa benar bisa salah, prediksi bisa benar bisa salah. Tapi kalau sabda sudah pasti benar. Jadi ustaz, tokoh agama, dia harus sibuk dengan akhirat. Walaupun dia bekerja, dia syukur, dia ada perkara dunia itu harus dia apa bahasa? Dia motif lah istilahnya untuk akhirat. Dia usaha tokonya untuk akhirat. Yang jelek ini buka toko lupa akhirat. Azan tak mau tetap dia dan kamu pengantar aku banyak nih, kan? Tak mau tutup. Pengib dan sebagainya. Nah ini jelek. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata kasur kepaan, malas dalam ketaatan. Ini jami'in nas qawi. Dari orang-orang itu jelek. Jelek ya, malas. Tapi waminal ulama berulama, dari ulama dan juga penuntut ilmu, akbar dan jelek. Malas itu jelek, tapi kalau ulama malas ada nasibnya. Malas ini penyakit atau ciri orang munafik. Disebutkan dalam Al-Quran, "Wa qamu ila sholati qamu kusala." Orang munafik itu kalau mereka sholat itu dalam keadaan malas-malasan. Berat ya. Jadi ini salah satu jeleknya malas, khususnya malas dalam akhirat. Yang disebutkan dalam Al-Quran adalah sholat, tapi maksudnya semua ibadah. Dikul juzuk bermakna kul. Apa itu berarti sama?
Totem properti menyebutkan satu maknanya banyak. Totem properti atau master totem itulah empat ya. Itu bahasa Indonesia ya. Jadi Al-Quran itu menyebutkan satu, maksudnya disebutkan Al-Quran itu sholat, tapi maksudnya ngaji juga malas, sedekah masih luar biasa, atau zikir banget menurut dia, istighfar banget menurut dia. Tapi ngomongkan orang maju. Ini ciri-ciri orang munafik. Malas, sholat malas, sholatnya malas. Malas itu bukan lama-lama. Kalau lama-lama dalam sholat bagus, pengen cepat selesai, atau mau melaksanakan sholatnya itu lama. Ini malas. Dan malasnya jatuh ke orang alim. Nah, ini kan tambah mahal orang alim. Walhasil, malas ini mempenyakit semua orang. Maka dalam beribadah pun ada rasa malas. Malas itu bisa diakibatkan karena kita memang murni malas berat. Ada karena rasa jenuh. Nah, malas karena rasa jenuh itu wajar. Malas karena jenuh. Hal ini disebutkan oleh sabda Nabi SAW. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dzukira Rasulullah SAW. Jadi diceritakan kepada Rasulullah SAW ada rijalun pria yang yajtahidun fil ibadah ijtihadan syadidan. Ada laki-laki dia itu ibadahnya betul-betul serius, totalitas, masya Allah. Maka Rasulullah berkata, tilka darawatul Islam wa syirratuhu. Itu adalah puncaknya agama, kemuliaan agama Islam dan puncaknya. Walikulli darawatin syirrah. Setiap puncak itu ada, setiap kemuliaan ada puncak. Walikulli syirratin munkar. Dan setiap puncak itu pasti ada bosan. Bosan kan kita naik gunung. Puncak naik gunung apa? Ya sampai ke ujung. Wah, kita seru kan? Naik gunung, lihat ini itu. Begitu sampai puncak, bingung ngapain? Bosan kan? Akhirnya apa tujuannya? Baik coba-coba turun. Karena kita sudah sampai di puncak. Sudah sampai di puncak udah. Faman kana fasratuhu ila qisadi wa sunnah. Kata Nabi sallallahu. Siapa yang bosannya itu dia larikan kepada amalan yang lurus dan juga amalan sunnah yang lain. Falikum mimma huwa, maka dia menjadi orang yang lurus. Faman kana fasratuhu ila ma'asi fadzalika halik. Siapa yang bosannya itu justru maksiat, maka dia adalah orang yang celaka. Jadi ada bosan dalam beribadah itu wajar. Ya, bosan dalam beribadah wajar. Bukan bosan ibadahnya, bosan perilakunya. Karena ibadah tidak mungkin bosan. Nah, cuman ketika bosan dilarikan kepada sesuatu sunnah yang lain, ibadah yang lain. Nah, ini betul. Misalnya, saya jenuh hadir pengajian. Pengajian apa? Dia ada yakin nasaihul iman, jenuh. Itu ya, mungkin ya. Saat jenuh dia larikan yang lain. Dia mungkin dengan kajian ustaz lain, atau dia pokoknya amalan yang baik dia baca Quran. Nah, ini tak apa-apa. Dalam rangka untuk menghilangkan jenuh. Nanti balik lagi ke kajian kita balik. Yang parah itu di sini disebutkan ilal ma'asi, bosannya dia. Karena bosan itu kan menyebabkan malas. Dia bawa ke perbuatan maksiat. Bosan aja jadi orang baik. Sekali jadi orang jahat kan. Sekali jadi orang jelek kan. Nah, ini yang celaka. Jadi dia mengatasi bosannya dalam ibadah, dibuatnya untuk bermaksiat. Kalau bermaksiat dia baik ini, sholat ini. Nah, dia sudah terkena jebakan setan. Dibuat dia bosan. Dilakukan dia maksiat. Nah, ini malas. Malas ini bahaya. Satu penyebab munafik. Karena orang munafik itu dalam ibadah malas terus. Ini dalam perspektif agama ya. Kalau perspektif kesehatan pasti orang yang malas dia pasti badannya sakit dulu ya. Yang kedua, akan gampang setan membujuk dia. Orang rajin sama orang malas lebih mudah digoda siapa oleh setan? Dia malas. Malas, gampang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia malas, gampang setan. Dibuatin langsung selesai. Tidak perlu setan lagi.
atau dibuat dari kaki buat kamar, buat kesulitan lah, gampang aja buat kita. Tapi kalau orang haji kan berat bagi setan menggoda api. Gimana cara setan itu menggoda? Agak berat. Tapi orang malas apa? Jadi sebenarnya kalau kita malas itu, kita sedang membuka pintu setan mengganggu kita itu selebar dengan mungkin. Dan naasnya malas ini jatuh kepada ulama. Apa ulama yang harusnya jadi tombak terdepan dalam melawan setan, ulama yang harusnya menjadi ujung utama atau barisan pertama dalam melawan gangguan setan, ini makanya malas. Apa aja? Tahajud malas, ngaji malas. Nah ini lebih jelek lagi. Jadi malas bagi orang-orang seperti kita jelek, tapi bagi ulama lebih jelek lagi. Begitu juga santri malas belajar apa? Dan yang terakhir adalah at-takabbur minal aghniya qabil. Sombong dari orang kaya jelek, wa minal fuqara akbar. Dan dari orang miskin lebih jelek lagi. Ini orang kaya kalau dia sombong kaya, kaya. Bukan saya mau benarkan kan? Ya, gimana ya? Kita kena baca tak lah. Dia kaya lah. Maklum lah. Oh ya sombong kaya. Ini kalau miskin laku ni. Tak punya apa-apa kaya. Dia belum tahu siapa aku. Dia tahu orang miskin. Ya, bukan kita menandakan orang miskin ya. Maksudnya di dalam bab ini punya miskin malah sombong. Apa nak aku bawa? Kita lain kemudian kita berkata Nabi Qalbi ini kepala daratin kibri, gak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun hanya sebesar biji atom, partikel kecil segitu tak masuk. Maksudnya pernah masuk surga awal-awal jadi celaka. Nah orang kaya dia sombong kan masuk surga, tapi di dunia masih nyaman karena dia kaya, bisa beli ini beli itu, dia kaya. Lain orang miskin, udahlah di akhirat tetap masuk surga, di dunia miskin, apa nikmat? Ikan nyusup dua kali, berarti jelek. Harusnya ya orang-orang seperti kita ini ya, jangan sombong ya. Apa kita pengen bahagia di akhirat? Ini udahlah di dunia susah, di akhirat tambah nyusup lagi. Nah ini nanti pembahasan sombong ini panjang. Malah di sini saya sebutkan di dalam kitab Qawasul Mubin, ya. Qawasul Mubin ini ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Saya tadi baca Ihya Kemustaan, bingung bawa. Nah ini ringkasannya aja. Karya Abu Umar bin Hafid. Jadi secara umum gampang. Sombong orang miskin sombong itu umumnya terdiri pada 3 diri. Yang pertama sombong kepada Allah. Kepada Allah sombong. Karena dia miskin tadi. Dia tak terima diri dia miskin. Ya. Wa huwa afhash al-kibir. Sombong kepada Allah ini adalah sombong yang paling jelek. Itu jelek banget. Allah masih aku miskin. Tak layak aku miskin. Yang orang lain yang miskin. Nah, ini kan sombong berarti. Tidak, sombong itu kan batul hak wa ghamdun nas. Menolak definisi sombong, menolak kebenaran, meremehkan manusia. Itu sombong. Udah saja kau udah main, ini sombong. Ini nasihati enggak mau, batul hak, menolak kebenaran, meremehkan manusia. Karena dua-duanya ini bercampur. Nasihati budak-budak macam dia menolak kebenaran, meremehkan manusia. Ini bukan manusia yang diremehkan, Allah yang diremehkan. Seperti yang dilakukan siapa? Fir'aun, Namrud tak terima ada Tuhan selain dia, tak terima. Jadi dia apa? Yuhadi tersawih yang lupa di dalam bersama. Dia ngomong pada dirinya sendiri ingin membunuh Tuhan lagi. Allah ini dia. Ya tidak. Wakamarlah Fir'aun, sebagaimana Fir'aun berkata, Ana Rabbukum a'la. Aku ini Tuhanmu tertinggi. Istamkafa'an yakuna abdan lillah. Gak mau jadi hamba Allah, gak mau. Akhirnya apa? Allah tunjukkan kebesaran. Fir'aun mati tenggelam. Dia ini.
Masih keren mau berjalan, bisa benar di Namrud. Namrud mati dengan Allah kirim nyamuk, satu nyamuk masuk dari hidung, tak sengaja masuk. Kita pernah kan kadang masuk nyamuk ke hidung berkumpulnya. Ini Namrud satu nyamuk langsung lari ke otak. Wah, panen nyamuk di otak kan darah. Oh, kenyang nyamuk. Makan semua darah dan otak Namrud mati. Ya, Tuhan, katakan Tuhan mati bila nyamuk. Ini yang pertama. Yang kedua, sombong kepada Rasul. Kita azurin nafas al-mukiyat di basyar. Karena dia tak mau untuk tunduk patuh kepada perintah Rasul. Rata-rata terkadang jasad fikir istisar. Dia tak mau fikir atau tak mau mengambil pelajaran. Rata-rata terkadang yang tadi ma'rifat, lakin la mutawwihu nafsu. Terkadang mereka ini juga tidak mau ma'rifat, tapi memaksakan diri sendiri. Ini penyakit orang miskin. Saya bukan mendengar miskin orang miskin, saya juga miskin. Cuma kalau dah sombong, sebabnya apa? Kenapa orang miskin sombong? Satu, banyak kan kejadian orang miskin pengen cepat kaya. Ini enggak? Akhirnya apa? Kedukun. Apa itu? Gandengan duit. Dia tanya, model-model seperti ini dibolehkan tidak dalam Islam? Tak boleh. Jadi tiba-tiba dia gandengan duit 10.000, 100.000, kedukun, main tuyul. Dulu ramai apa namanya bambu, contohlah bambu ketuk, atau mengeluarkan duit, dijual bambu ketuk 10 juta, bisa mengeluarkan duit 50 juta. Bahkan kalau beruntung bisa sampai 1 miliar. Dijual karena lagi butuh uang. Di Facebook itu belilah sekalian, beli 10 juta. Ini bisa mengeluarkan duit. Kalau bambu mengeluarkan duit, tak mungkin dijual orang. Kita banyak yang percaya sama cincin, dijual cincin. Cincin. Ini matanya 3, satu mata bisa dapat 10 juta, 30 juta, cincin jual. Ini bisa buat 30 juta, saya jual 5 juta ya. Kenapa saya jual? Karena lagi butuh duit. Cayalah sekarang dulu. Itu dia enggan untuk menerima berita Rasul. Ini panjang di sini. Cuma karena waktunya pendek, saya ringkas saja. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah takabur al-ibad. Sombong karena sebab makhluk atau hamba takbir nafsu kiat, maka dirinya tidak mau tunduk sama orang lain. Wa yastasqiruhum, dan meremehkan mereka. Wa yanafta musawati, tidak mau duduk sama rata, tidak mau. Pengajian saya dari yakin, tidak level lah ya. Level gue ini kajian ngaji di mall, di kafe, di kafe angin, apa masjid itu yang disahkan. Tapi ada yang ngomong, dia tidak mau, tidak mau kajian masjid. Level, asal itu aku masjid, astagfirullah. Kemudian di kafe, di kafe itu maaf di bawah masjid. Cuma karena kita di Jakarta, ada kan kajian di kafe. Jadi seakan-akan kafe itu wah. Loh, di kafe tak bisa itikaf. Di masjid itikaf. Di kafe ya adalah sih gitu kan. Di sini nyaman. Bisa itikaf pahalanya, barokah dan sebagainya. Sampai meremehkan. Ini kalau betul-betul meremehkan dari hati bisa murtad. Kalau sampai meremehkan masjid ya, bisa murtad keluar dari Islam. Ada ya. Ada bertanya mereka biasa. Alhamdulillah ini, ya kan? Ini 3 sebab panjang. Intinya 3 sebab ini yang menyebabkan orang miskin sombong. Apa yang sombong? Gak terima dengan ketentuan Allah. Kenapa saya miskin? Kenapa dia kaya? Ya terserah Allah. Ya, Allah yang punya, kalian yang ngatur. Itu jawaban gampangnya itu. Tapi jawaban panjangnya, kenapa Allah memilih? Insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita bahas di dalam kitab Rasulullah. Ini tambahan saja dari kami, tambahan biar kita bertambah wawasan. Baik, ini saja kajian kita lanjutkan dengan tanya jawab. Wallahu a'lam. Ada yang mau ditanyakan silakan. Dibaca yang di WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pertanyaan dari Wawan Asal Kalimas. Apakah jika kita membicarakan kebenaran fakta tentang hal yang tidak baik dari sifat atau kelakuan seseorang pada orang lain dengan niat agar orang tersebut terhindar dari sifat atau kelakuan yang tidak baik dari seseorang yang saya sebutkan di atas, itu tetap juga dihukum menghina atau tidak? Boleh kita menyebutkan aib orang lain atau menceritakan keburukan orang lain dengan tujuan iktiqo' lisyari. Iktiqo' lisyari itu untuk berjaga-jaga dari kejelekan orang tersebut. Ini ada di dalam kitab Al-Azkar karya Imam Nawawi. Boleh. Misalkan di hadapan saya ini contoh Iqbal. Iqbal ini bahaya orang. Dia nggak bisa menjaga rahasia, ya, atau dia suka ngomongin orang lain. Jadi saya tahu kepada ibu, Bu, jangan dekat sama Iqbal. Jangan ceritakan semuanya sama Iqbal. Ini anak berbahaya. Dia di depan kita manis. Ini tidak apa-apa. Kenapa? Tujuannya agar ibu-ibu ini berjaga-jaga dari kejelekan Iqbal. Atau Iqbal ini suka mencuri. Bu, hati-hati kalau punya barang, jangan tunjukkan kepada Iqbal. Ya, atau tahu temannya kenapa? Ini pencuri ikat satu, cepat ya. Jadi disapu jaga, itu tidak apa-apa. Tapi ingat, hanya sebatas hajat saja. Hajat saya apa? Kasih tahu ibu untuk berjaga-jaga dari kejelekannya. Nah, kejelekan yang mana nih? Karena setiap manusia kan banyak kejelekan. Kejelekan yang bisa memberikan mudarat kepada bapak ibu. Saat itu bapak punya HP. Iqbal ini dia pencuri. Maka saya cukup berbicara kejelekan yang mencuri aja. Bu, hati-hati HP-nya atau dompetnya. Kenapa? Orang yang bapak ibu lebih bentar lagi si Iqbal ini itu bahaya. Dia cepat tangan dia dan sebagainya. Udah selesai. Jangan lebar kemana-mana. Kemarin pernah bu, teknologi kok cepat ya. Orang itu pasti tahu. Disikat. Atau meluber kemana-mana. Hitam-hitam di rumah dia. Bukan hanya mencuri, dia itu penyamur. Bini orang pun nyamik. Misalkan, ini kan berarti melebar kemana-mana. Melebar kemana-mana ini jatuhnya riba. Jadi menyebut aib orang lain agar orang menjaga dari kejelekan dan riba memang beda-beda tipis. Kalau bisa jangan, nggak usah biarin aja loh. Kenapa? Kita takut nanti jatuh ke bab riba. Kecuali kalau menyangkut maslahat ramai. Kalau maslahat satu dua orang, apalagi masalah pribadi, lebih baik jangan. Kenapa? Takut atau khawatir masuk ke bab riba. Kecuali menyangkut masalah ramai, seperti misalnya mungkin ya bisa ada juga Allah katakan dalam hal kepemimpinan. Ini pemimpin bahaya. Dia ini mendukung narkoba misalnya, mendukung prostitusi. Orang-orang nggak tahu. Ini kan bahaya ini. Ini menyangkut hal yang ramai. Boleh kita sebutkan. Jangan pilih-pilih karena dia nanti kalau dia nanti narkoba, prostitusi. Dia bukan saya kampanye bukan. Insya Allah pemimpin kita tidak ada yang begitu. Ini contoh aja. Atau menyangkut masalah ramai misalkan kalau dia ini pengkhianat, hati-hati kalau ada rapat jangan ajak dia. Nanti kalau diajak dia tahu informasi kita, dia nanti akan kasih tahu musuh, habis bocor strategi kita. Nah itu tak apa-apa, ini bukan bab riba karena ini menyangkut masalah ramai. Kalau masalah pribadi keluarga ya kalau bisa dihindari saja karena khawatir takut masuk ke bab riba. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari hamba Allah SWT. Saya pernah mendengar begini, jika perempuan yang bekerja dan bisa membeli barang dengan uangnya sendiri, alias uang hasil kerjanya, apakah dia boleh menikah tanpa wali dan saksi? Karena saya pernah mendengar seperti itu dan bagaimana hukum pernikahannya. Syukur hadir. Gak ada seperti itu. Biar ente nyari uang sendiri, nyari rumah sendiri, nyari tanah sendiri, nyari gedung sendiri, mati pun sendiri. Misalnya tetap dalam nikah dalam mazhab Imam Syafi'i wajib pakai wali, pakai saksi. Ya, saya nggak tahu tuh perkataan siapa, sumbernya dari mana. Mohon maaf bukan saya sosokan ya. Kalau misalkan Ustaz yang ngomong boleh hadirkan kepada kami kitabnya dari mana.
menikah atau menyebut sendiri. Perbedaannya itu hanya dalam masalah penerimaan dalam urusan janda dan perawan. Tapi tidak itu aja. Kalau perawan bikin belum pernah nikah sebelumnya, kalau dilamar diam asukut ala akuril, diam itu tanda setuju. Tapi kalau janda diamnya tanda nolak. Udah perbedaan itu doang. Tidak ada cerita bisa nyari duit seorang atau enggak. Jadi walaupun bisa nyari uang sendiri atau masih ditanggung orang tuanya, nikahnya harus pakai wali, pakai saksi. Walinya kalau masih ada orang tua ya bapak atau kakeknya, kalau nggak ada berarti saudaranya, keponakannya, ya atau pamannya. Selain bapak dan kakek harus dengan izin mempelai wanita. Tapi kalau bapak kakek, ya boleh bapak kakek itu menikahkan putrinya tanpa izinnya, tanpa izin perempuan tentu dengan 7 syarat. Ya, atau nikah tanpa perlu izin ya perempuannya tadi itu lebih nikah. Tapi selain bapak dan kakek itu harus dengan izin. Jadi tidak ada yang tetap walaupun bisa nyari sendiri harus pakai wali dan minimal 2 saksi. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan yang kalangan jamaah? Ustaz, ya saya mau nanya. Jadi kaitannya dengan yang tadi Pak, ada suatu hukum zina yang bisa terjadi. Umpamanya berbohong itu oleh anak masih yang belum mengerti benar itu jelek. Tapi lebih jelek lagi orang yang dewasa, apalagi dia umpamanya pejabat atau dia sampai agama, lebih jelek lagi. Ya. Nah, bagaimana kalau umpamanya berbohong itu umpamanya begini? Tahun 98 itu ada kerusuhan Jakarta. Kemudian saya pernah mendengar informasi ataupun melihat di TV bahwa ucapan Kapolda itu aman-aman saja ibu kota ini, tidak masalah. Padahal itu sudah luar biasa namanya kerusuhannya. Nah, kemudian ada lagi umpamanya si ibu memberi adiknya makan. Bu, ayo kita makan bu, udah diberi makan, no? Kita harus makan bu, udah ibunya adiknya itu, kalau itu dia lapar, belum makan. Itu kan berbohong juga. Bagaimana bu? Di sini ada, ya. Di sini ada. Jadi ini ada nanti kalau pengen pembahasan mendetail, insya Allah pertemuan berikutnya akan saya bawa. Kebetulan tadi sore saya buka kitab Ihya juz 3 ada pembahasan bohong yang diperbolehkan. Cuman belum saya baca, tapi dulu pernah belajar. Kebetulan pas. Memang kebiasaan kami dalam pengajian sore pasti saya baca untuk mewajar ulang. Nah di Ihya juz 3 ada Pak. Saya tadi lihat dulu, ya. Jadi ada beberapa bohong yang diperbolehkan. Di antaranya adalah urusan perang. Itu boleh kita berbohong. Dalam urusan perang. Kedua, dalam untuk mengamankan 2 pemuda yang sedang libur, boleh berbohong. Yang ketiga, apabila berhubungan dengan nyawa, boleh kita berbohong. Maling, mau digebukin orang, dia terpapuk rumah kita, itu boleh kita berbohong. Karena kalau dia tahu hatinya orang, boleh. Ya nanti dengan persyaratan nih kan, boleh ngomong obat ya, kalau dia itu boleh. Nah nanti ini kan kalau dalam putusan nyawa, 1 nyawa aja kita boleh berbohong. Atau mendamaikan 2 orang yang berantem aja kita boleh berbohong. Nah, saya yakin yang tahun 98 kan saya masih kecil. Jadi kejadian nyatanya nggak apa, cuma kan kita belajar sejarah kan. Mungkin saat itu pernyataan Pak Kapolda atau pejabat saat itu karena menimbang mungkin ada nyawa yang diselamatkan atau ada suku yang ingin didamaikan. Jadi pertimbangannya besar, masalahnya besar. Saya yakin seperti itu. Nah kalau masalahnya besar boleh berbohong. Karena nanti kalau ngomong mungkin keadaannya begini itu nanti bisa terjadi chaos di masyarakat, ya bisa terjadi huru hara. Nah yang aja saya baca beritanya itu melakukan banyak rumah-rumah yang dijarah, market-market yang dirampok. Itu padahal dari tekan segini mungkin itu zaman juga pernah Facebook, pernah Instagram, kita tahu dari TV. Bayangkan kalau itu diekspos besar-besaran, dibuka besar-besaran, lebih parah lagi. Maksudnya lebih parah lagi. Saya ingat
Contoh aja nih, ini kebetulan ingat. Tragedi Jumat Kelam di Banjarmasin. Tahu kan Bapak Ibu? Peristiwa Jumat yang saat umat Islam sedang sholat Jumat itu ada konvoy material, harus disebutkan. Jadi mengganggu orang yang sedang sholat Jumat. Silakan cek di Google beritanya. Jumat Kelam di Banjarmasin. Itu kan pemerintah sudah berusaha mungkin untuk menutup berita itu. Katanya tidak ada huru-hara aman dan sebagainya. Cuma karena jurnalis waktu itu foto itu dihapus bersabar kan. Banyak yang meninggal, banyak yang hilang. Itu pemerintah sudah tutup-tutupin. Bayangkan kalau tidak ditutupin, apa nggak terbakar satu kota ya kan? Nah itu boleh dicek tuh. Beritanya panjang itu di tragedi Jumat Kelam di Banjarmasin. Itu pemerintah sudah ditutupin Pak. Pak polisi mengatakan aman. Malah 200 orang terluka, puluhan yang sudah meninggal. Kalau nggak bohong gitu, habis sudah itu, ya. Nah, jadi dalam bab ini boleh kita berbohong. Kenapa? Menyangkut nyawa, menyangkut masalah. Nanti insya Allah benar-benar banyak umur, rapat berikutnya akan kami hadirkan. Kebetulan pas saya baca dari sore. Kalau ibunya dengan anak-anaknya tadi bagaimana? Apa itu? Ibunya berbohong dengan anaknya tadi. Itu udah apa? Karena menyangkut masalah. Ya, karena bohongnya dia memberikan masalah kepada anak. Biar anaknya fokus apa? Selama bohong itu tidak ada yang merugikan. Apa yang dirugikan? Tidak ada. Mungkin ibu bohong apa? Tadi apa namanya? Belum makan. Makan barang itu sedikit. Padahal dia dalam keadaan yang kurang mampu lah. Ya. Diberikan kepada anak. Maka anak itu mana punya ibu? Ada ibu sudah makan dulu. Ya tidak apa. Itu kan berikan seorang ibu. Kebaikan seorang ibu. Si ibu pasti lebih memilih anak. Biar anak tak khawatir. Biar anaknya tidak pemikiran. Karena kalau kita tidak ada makanan, cuma dia makan belum makan, dia kalau anak bayinya, kan? Sama lah, kalau tahu kali, tahu kali, kan? Tapi kalau anaknya udah lama, akhirnya lama-lama kan ya kan? Anak makan, mak tidak makan juga. Kalau tahu anak, tidak mak, buat rumah aja, kasih ya, baik-baik. Tidak apa, itu kan? Sampai kalau itu seperti aku cerita nih, 7 kebohongan ibu pada anak. Saya yakin ibu-ibu di sini pernah bohong itu semua. Ya, termasuk ibu saya pernah bohong karena masalah. Terakhir. Dulu waktu saya mondok, saya ceritanya pas bikin kejadian seperti ada duit nggak di rumah. Biasa kan orang tua nanya anak kan ada duit. Ini enggak, saya kembali. Ada duit di rumah ada enggak buatnya. Akhirnya saya belajar tenang. Baru tahu tuh pas lulus. Udah akhir-akhir bulan tuh dia balik makan ikan asin, makan opor. Bayangkan kalau waktu mondok saya tahu keadaan ekonomi di rumah. Pasti saya kepikiran. Saya nggak akan fokus belajar. Pasti saya minta berhenti. Berhenti Allah kesian orang tua ya kan. Tapi orang tua di rumah bohong. Jadi sehingga saya fokus belajar kemana-mana aja ini. Nah, jadi seperti itu. Ada masalah di balik kebohongan itu. Tapi kalau tidak ada masalah, tetap haram. Nanti lanjut Allah berikutnya kan. Kalau bisa nanti ada kesempatan akan kita bahas mungkin dalam bonus edisi khusus. Wallahu a'lam. Baik, bisa saja kita karena waktu sudah isya, mudah-mudahan bermanfaat bisa dimakan. Allah jadikan kita orang istiqomah menghadiri ilmu kita terjadi bermanfaat bisa dari akhiri subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.